Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali lagi bersama saya Syofida Nabila di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, tentunya untuk memahami tentang kehamilan sehat tidak cukup hanya dengan satu aspek saja, harus memahami aspek secara menyeluruh. Hari ini kita akan membahas mengenai kehamilan sehat, baik mengenai pola makan, olahraga, ataupun perubahan fisiologisnya. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini, yakni Dr. Bidan Jumita SSTMKes dan juga Dr. Elsa Gempitasari. Selamat sore Bu. Selamat sore dokter. Siva. Gimana, sudah siap dok untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Insya Allah. Baik, nah mungkin kita akan langsung memulai diskusi kita pada sore hari ini. Pemirsa, saya mungkin akan memulai ke Bunda terlebih dahulu ya Bun, mengenai kehamilan sehat. Kita membahas mengenai definisi terlebih dahulu nih, apa itu kehamilan yang sehat Bunda? Oke, baik. Kalau kehamilan sehat itu yaitu kehamilan yang dimana kalau ibu hamil harus melakukan terlebih dahulu perencanaan kehamilan, tidak saat hamil ya, maksudnya dari mulai prakehamilan sampai kehamilan itu sendiri, yang mana tidak hanya persiapan dilakukan tuh baik fisik ataupun mental pada ibu hamil, tapi juga ibu hamil itu harus melakukan screening prakonsepsi. Istilahnya screening prakonsepsi itu adalah screening yang dilakukan oleh ibu hamil. Tentu tidak cuma hanya pemeriksaan atau pemeriksaan laboratorium, tapi juga pemeriksaan kehamilan yang melalui dengan standar. Standarnya bisa kalau yang lama 7T, kalau sekarang 10T, yang terbaru ada 14T. Terus berkembang ya Bu? Berkembang. Ya? Nah, yang untuk saat ini kayaknya Kota Bengkulu masih yang 10T, ya. Ada penambahan dari 7T itu yaitu tata laksana kasus, temu bicara itu kan. Nah, di sini tentu ibu hamil yang sehat itu harus memeriksakan kehamilan secara berkesinambungan, tidak hanya melalui pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan screening laboratorium. Tentu ibu hamil tersebut juga harus melakukan konseling gizi, makanan bergizi, tentu baik fisik atau psikisnya juga harus dijaga. Mungkin biar nanti melahirkan dalam proses kehamilannya bayi dan janin yang tumbuh kembangnya bagus dan sehat. Baik, tentunya proses perencanaan sangat penting berarti ya Bun untuk memenuhi kehamilan yang sehat tadi. Nah, betul. Dalam konsep perencanaan ini dimulai sejak kapan nih Bun untuk orang-orang yang ingin atau mempersiapkan kehamilannya?
Tentu sebelum mereka hamil ya, dalam arti sudah menikah atau sebelum nikah pun ada namanya program Tete Catin. Nah, di situ program Tete Catin itu tidak hanya diberikan konseling untuk yang pasangan mau menikah. Di sini kan Tete Catin diberikan imunisasi, diberikan konseling pranikah, diberikan juga tablet tambah darah untuk menghindari biar tidak terjadi anemia. Karena untuk persiapan kehamilan itu biar nanti sehat gitu. Baik, tentunya banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil. Tentunya harus menghadap ke profesional ya pemirsa jika memang ingin mempersiapkan lebih lanjut mengenai kehamilan yang nantinya diharapkan menjadi kehamilan yang sehat. Nah, terkait dengan perubahan fisiologis tentunya banyak sekali yang terjadi di ibu hamil ya Bun, baik fisik, fisiologis maupun moodnya juga swing nih biasanya pada ibu hamil. Nah, pada perubahan fisiologis ini biasanya terjadi apa aja sih Bun di dalam tubuh seorang ibu hamil? Baik. Kalau perubahan fisiologis itu tentu banyak ya, tidak hanya dari mulai dari reproduksi, alat reproduksi mulai berkembang. Di samping itu juga ada perubahan di kardiovaskular, di kardiovaskularnya juga di kulit. Misalnya di kulit itu ada perubahan sebelum dan setelah hamil itu, misalnya di muka, istilahnya klosma gravidarum ya. Sebelum hamil dia tidak ada, pas hamil karena pengaruh hormon terjadi hiperpigmentasi, jadi ada kayak hitam-hitam gitu. Itu klosma gravidarum. Tentu di kandung kemih endokrin juga mengalami perubahan. Yang tadi sebelum hamil mungkin kalau kita mau buang air kecil karena faktor banyak minum gitu kan. Nah, tapi kalau ibu hamil karena di trimester pertama itu kan terjadi pembesaran uterus, tentu di sini uterusnya menekan di dinding dinding uterus, menekan kandung kemih ya. Nah, jadi sehingga apabila ibu hamil tersebut terjadi keluhan sering kencing, tidak hanya di trimester pertama tapi biasanya di trimester ketiga. Tapi trimester ketiga ini faktornya biasanya bila kepala janin udah mulai turun, menekan juga di kandung kencing, baru mereka suka sering kencing. Nah, salah satu itu di samping perubahan lain kayak di perubahan pernapasan, bentuk tubuh, di kulit, di jantung, alat reproduksi, semua mengalami perubahan tentu. Nah, tapi itu selagi adaptasi fisiologis nggak masalah mungkin untuk ibu hamil, bukan yang patologis. Baik, berarti itu salah satu jawaban untuk ibu hamil yang sering buang air kecil Bu. Nah, untuk ibu hamil yang sering kencing tentunya ada desakan pada dinding rahimnya yang membuat uterusnya itu menekan si kandung kemihnya ya Bu. Nah, kita beralih dulu ke Dokter Elsa nih. Sebagai seorang ibu hamil tentunya harus tahu nih Dok, apakah keluhan yang dia rasakan ini normal atau tidak. Nah, pada saat kapan sih Dok seorang ibu hamil yang merasakan keluhannya itu harus ke dokter? Ya, jadi seperti yang disampaikan Bunda Jumita tadi ya, kalau ibu hamil itu tentunya akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, ini sebenarnya perubahan yang fisiologis atau normal, baik itu perubahan dari bentuk tubuhnya, dari uterusnya tadi, kardiovaskular, dan lain-lainnya. Jadi untuk perubahan hormonnya pun juga akan berubah, sehingga untuk ibu-ibu hamil yang trimester pertama biasanya akan banyak mengeluhkan mual dan muntah ya, yang tidak seperti biasanya. Ini adalah hal yang normal fisiologis sampai dengan usia kehamilannya 16 minggu seperti itu, atau yang sering disebut dengan morning sickness. Akan tetapi keluhan ini juga bisa harus diwaspadai atau menjadi keluhan yang memperberat atau yang menjadi perhatian untuk ibu-ibu hamil. Kenapa? Kalau memang mual muntahnya itu di pagi hari tidak mengganggu dari aktivitas dan tidak menyebabkan si ibunya penurunan berat badan atau kekurangan cairan, ini yang dinamakan fisiologis. Tetapi kalau memang sudah mual muntahnya itu yang sudah terlalu sering atau mual muntah yang hebat sehingga menyebabkan ibunya tampak lesu, lemas, dan juga makan minumnya juga berkurang, sehingga intake yang masuk ke tubuh ibunya juga akan berkurang. Dan ini juga kalau kita berbicara kehamilan tentunya tidak berbicara tentang ibu saja ya, kita juga berbicara tentang bagaimana kondisi bayi yang ada dalam kandungan atau yang disebut dengan janin. Maka kalau intake-nya berkurang, yang ditakutkan juga intake yang diterima oleh janin juga akan berkurang. Keluhan-keluhan ini yang harus diwaspadai ibu hamil. Tentunya keluhan-keluhan lain seperti misalnya riwayat kehamilan sebelumnya, ataukah ada riwayat
diabetes mellitus atau hipertensi, baik yang dideritanya sebelum hamil memang sudah ada diabetes atau hipertensi dan penyakit lainnya, atau memang saat hamil sebelumnya ada kasus-kasus penyulit kehamilan seperti itu. Itu juga sebenarnya keluhan yang harus diwaspadai untuk ibu hamil. Dan keluhan-keluhan lain misalnya ada buang air kecil yang sering, ini juga harus diwaspadai terutama dalam higienitas kewanitaannya ya, organ kewanitaannya. Karena kalau ibu hamil memang buang air kecil frekuensinya lebih sering, bisa menyebabkan resiko ke ISK. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Jadi pentingnya yang disampaikan Bunda Jumita tadi, persiapan pra-kehamilan, saat kehamilan maupun sesudah kehamilan itu memang berkesinambungan. Jadi perlunya edukasi seorang tenaga kesehatan kepada ibu hamil, dan juga ibu hamilnya juga harus proaktif untuk mencari informasi-informasi, terutama ibu-ibu muda ya yang baru kehamilan pertama, harus banyak-banyak proaktif untuk mencari informasi tersebut. Baik, pemirsa, tentunya sebagai seorang ibu hamil kita harus proaktif dan mengetahui batasan kapan keluhan ini menjadi keluhan biasa atau normal, atau malah menjadi keluhan yang tidak normal. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Salsa, kamu udah tahu belum sih berita viral? Lo lihat aja sendiri. Itu si Krisna kan? Kita cobain juga yuk. Iya, yuk. Aduh, bisa-bisanya kalian ngomongin aku dari belakang. Kalian tahu nggak sih etikanya dalam bermedia sosial? Apa tuh? Yang pertama, gunakan kata yang benar dan tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diunggah. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, cantumkan informasi sumbernya yang terpercaya saat mau diunggah. Dan yang kelima, jangan cantumkan informasi pribadi kalian, jangan berlebihan. Ya, aku udah bagiin semua data pribadi aku. Begitu, karena sudah tahu, jangan lupa terapkan etika dalam bermedia sosial. On-air ya, Bud. On-air. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini tentunya terkait dengan kehamilan yang sehat. Tentunya banyak sekali perbedaan keluhan antara trimester 1, 2, dan 3 pada kehamilan. Langsung saja kita tanyakan kepada Bunda nih Bun. Untuk keluhan umum pada trimester 1, 2, dan 3 itu perbedaannya di mana Bunda? Untuk ibu hamil tentu keluhannya banyak ya. Kalau dilihat dari trimester, kalau ibu hamil itu misalnya keluhan di trimester pertamanya misalnya mual, muntah, itu pun karena pengaruh peningkatan hormon HCG ya, human chronic gonadotropin, tentu menimbulkan yang seperti kata dokter Else tadi, keinginan mual dan muntah. Begitu juga biasanya ibu hamil itu mengalami kram di perut bagian bawah.
selain kram di bagian bawah, ibu hamil juga karena peningkatan suhu tubuh merasa suka kepanasan, suka gerah gitu. Nah, begitu juga keluhan seperti mood yang tidak baik, mood apa ya, yang tidak baik itu karena pengaruh hormon juga. Di samping itu ibu hamil juga mengalami yang di trimester pertama itu di samping mual muntah, gerah, nyeri perut, dia juga mengalami gelisah, suka gelisah. Tapi kalau untuk trimester kedua berbeda. Terkadang kalau semester kedua perubahannya udah berganti, keluhannya misalnya terdapat jerawat, kram pada kaki dan pinggang. Itu kan faktor kena penekanan otot-otot di dini rahim kan. Begitu juga karena timbul kayak sesak. Karena sesak itu kan seiring tumbuhnya perkembangan kehamilan, jadi ada terdapat penekanan di dinding diafragma. Jadi ibu hamil cenderung merasa agak sesak, bukan sesak, merasa nyeri di arah dada gitu. Kalau untuk di trimester ketiga, biasanya ibu hamil mengalami yang namanya kayak varises, kaki bengkak. Tapi sebenarnya masih fisiologis sih. Kayak kaki bengkak tuh mungkin faktor aktivitas yang berlebihan atau kekurangan cairan gitu kan, bisa juga. Di samping itu ibu hamil biasanya juga merasa di samping kaki bengkak kayak timbul his palsu, ada rasa kontraksi tapi ternyata bukan gitu kan, bukan kontraksi tanda-tanda untuk persalinan tapi his palsu. Begitu juga karena penekanan di dinding rahim tadi, ibu hamil juga sering kencing. Biasanya ada lagi, biasanya ibu hamil juga ngalami kalau di trimester ketiga itu susah untuk BAB, jadi kayak konstipasi karena kebutuhan cairan udah berlebih, jadi cairan yang diserap sehingga konstipasi. Terkadang akibat konstipasi ini juga bisa timbul kayak wasir gitu. Biasanya ibu hamil rata-rata yang trimester ketiga mengalami itu. Baik, tentunya ada perubahan yang bersifat fisiologis dan tidak perlu terlalu khawatir ya Bu. Tentunya harus dengan tetap adanya pengawasan dari yang profesional. Nah, terkait dengan siklus menstruasi juga ternyata menjadi concern dalam kehamilan ya Bu. Nah, untuk Bunda sendiri gimana sih Bun menjelaskan untuk menstruasi yang normal dan tidak normal? Kalau menstruasi itu dikatakan normal, harus kita melihat ini ya, dari siklus mungkin. Kalau dikatakan normal itu siklusnya tidak boleh lebih dari 21 sampai 35 hari. Itu dari siklus setiap bulannya. Terus lamanya, setiap bulan harusnya dalam siklus 21 sampai 35 hari itu 1 kali. Tapi kalau itu normal, lamanya juga antara 3 sampai 7 hari. Terus darahnya juga nggak boleh banyak. Tapi kalau dia bersifat abnormal, tentu berbeda. Kalau abnormal itu misal 2 kali dalam sebulan, itu biasa dikatakan polyhypermenorrhoe. Nah, jadi 2 kali, terus ada juga perdarahannya misalnya banyak atau menorrhagi istilahnya, berdarahnya banyak. Ada juga yang lebih dari 35 hari, harusnya antara jeda 21 sampai 35 tadi, dia lebih dari 35, itu dikatakan oligomenorrhoe. Tapi ada juga yang tidak normal, biasanya dialami baik remaja, pasangan usia subur, itu istilahnya dismenor. Dismenor itu nyeri haid yang berlebihan, dalam arti ya berlebihannya dalam mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi sehingga kalau dismenor ini harus segera ditangani ya, baik secara pengobatan bisa alternatif kayak kompres hangat, kombinasi teknik relaksasi. Ada juga yang tentu kalau udah gejala berat harus diberikan mungkin sejenis obat anti nyeri atau analgetik mungkin. Baik, tentunya yang harus di-highlight adalah siklus, durasi, dan juga ada sakit atau enggak nyeri tadi dysmenorrhea ya Bu. Nah, kita kembali ke Dokter Elsa nih Dok, terkait dengan dysmenorrhea, banyak sekali dikeluhkan nih, gimana membedakan antara nyeri yang dirasakan oleh seorang wanita itu masih normal atau memang nyerinya sudah tidak normal lagi Dok yang dirasakan? Ya,
Jadi untuk wanita yang sudah mengalami menstruasi ya, terutama sekitaran umur 12 tahun ke atas, biasanya memang secara fisiologisnya kalau adanya nyeri pada saat menstruasi itu normal. Nah, di sini dikatakan dysmenor atau menstruasi nyeri saat menstruasi yang fisiologis itu adalah nyeri yang tidak mengganggu aktivitas dan tidak membutuhkan tata laksana lebih lanjut. Nah, ini yang membedakannya dengan endometriosis. Tapi dengan keluhan nyeri saja tentunya belum bisa untuk menegakkan endometriosis ya. Tapi hanya saja keluhan yang paling banyak yang dikeluhkan atau gejala dari endometriosis itu adalah nyeri yang hebat. Nyeri yang hebat ini ya nyeri yang memang tidak tertahankan lagi oleh si pasien itu tadi. Yang pertama memang nyeri yang membutuhkan anti pereda ya, pereda nyeri, dan yang kedua memang benar-benar mengganggu aktivitas sehingga dia memang butuh bed rest yang memerlukan tidak bisa beraktivitas, tidak bisa sekolah, tidak bisa mengikuti kegiatan di luar rumah seperti itu ya. Yang ketiga bahkan sampai yang tidak tertahan lagi yang membutuhkan tata laksana di emergency room atau yang disebut dengan IGD di rumah sakit. Nah, nyeri yang hebat inilah yang termasuk dari salah satu dari gejala endometriosis itu tadi. Namun tetap saja endometriosis itu tidak bisa kita tegakkan diagnosisnya hanya dengan keluhan nyeri. Dibutuhkan pemeriksaan oleh dokter ya, terutama dokter spesialis obgyn, kandungan, dan juga dibutuhkan pemeriksaan penunjang lainnya. Apakah itu USG ataukah memang pemeriksaan penunjang lebih lanjut dibutuhkan laparoskopi, seperti itu. Keluhan nyeri hebatnya hanya dari salah satu gejala, tapi tidak bisa kita sebut sebagai untuk mendiagnosis seseorang itu endometriosis. Baik, tentunya yang nyeri yang tidak tertahankan ya dok, di sini highlightnya jika memang nyerinya sudah tidak tertahankan, maka kita sebagai wanita yang aktif nih, sudah mulai aktif ya dok untuk sistem reproduksinya harus memeriksakan diri ke yang profesional. Nah, terkait dengan resiko kehamilan dok, tentunya ada faktor-faktor kehamilan yang beresiko. Nah, sebenarnya kehamilan yang beresiko tinggi ini apa aja dok? Kehamilan yang berisiko itu dari awal dia kehamilan seharusnya dari sudah dia mengetahui telat haid ya, telat haid bagi yang pasangannya sudah menikah sudah dicurigai ini adalah kehamilan, terus dilakukan pemeriksaan Tesmek misalnya. Nah, dari situ sudah harus ditanyakan dari anamnesis riwayat kehamilan sebelumnya dan juga riwayat kehamilan sekarang. Riwayat kehamilan sebelumnya apa yang menjadi faktor risiko? Yang pertama kemarin persalinan anak pertama atau anak sebelumnya itu ada komplikasi nggak atau ada penyulit, misalnya memang operasinya kelahirannya dengan bantuan operasi sesar, dengan bantuan alat vakum atau dan lain-lain, dan bayi yang lahir itu apakah hidup atau mati kurang dari umurnya 28 hari, dan bayi yang lahir itu berat badannya normal atau tidak. Berat badan yang normal itu adalah di atas 2.500 gram. Kalau kurang atau malah besar ya, bayi besar atau makrosomia itu lebih dari 4.500, dan juga ada penyulit lain tidak di kehamilan sebelumnya. Apakah memang saat hamil saja ada hipertensi yang dinamakan hipertensi saat kehamilan, terus adakah ada riwayat preeklamsi kehamilan sebelumnya, ada atau malah eklamsia sebelumnya, ada diabetes mellitus gestasional dan penyakit-penyakit atau penyulit di kehamilan sebelumnya. Nah, riwayat kehamilan sekarang juga bisa menjadi faktor risiko. Apa? Yang pertama tadi, adakah keluhan-keluhan yang tidak seharusnya? Seperti tadi kata Bunda Junta, mual dan muntah. Tapi mual muntah yang bagaimana? Apakah sudah yang berat, yang masuk kategori hiperemesis gravidarum, HEG, ataukah memang fisiologis, dan keluhan lainnya? Atau sekarang malah dianya tensinya cenderung tinggi, dan di tes gulanya ternyata glukosa atau GDS-nya, glukosa sewaktunya lebih dari 200. Ini juga menjadi faktor-faktor resiko seperti itu. Baik, tentunya riwayat kehamilan dan juga penyakit penyerta menjadi salah satu highlight ya dok untuk faktor kehamilan yang berisiko. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda.
Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Apa? Kau ngapain tegak di tengah-tengah? Oh, jalan ayo, nak saya di pinggir, masuk tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kamu tahu? Saya kan cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hei, Hoi, anakku udah diajak emak aku ngajarin nyumbuk ke mana? Kau nyanyi nyumbuk. Ngapo, ada apa? Saya kan cepet, saya kan undangan. Tidak pacak wan, kau tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you find the truth that a hero lies in you. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Tentunya sebagai ibu hamil adanya batasan kenaikan berat badan untuk mencapai kehamilan yang sehat. Tentunya langsung saja kita tanyakan kepada Bunda nih Bun. Untuk batasan kenaikan berat badan pada ibu hamil yang masih dianggap normal itu gimana Bunda? Untuk ibu hamil tentu kenaikan berat badan perlu diperhatikan ya, biar tahu nanti pengaruh sama berat badan janin. Jadi ibu hamil sebelum hamil kenaikan berat badan selama kehamilan itu idealnya tuh 11,5 sampai 16 kilo. Dalam arti tidak boleh, idealnya tidak boleh kurang dari 11,5. Artinya kalau kurang dari 11,5 kemungkinan bisa jadi bayinya BBRL, atau kalau kelebihan juga bisa bayi besar. Jadi kalau bayi besar takutnya proses persalinannya bisa distosia bahu, takutnya itu ya. Tapi kalau untuk selain ibu hamil ada indeks istilahnya BMI, indeks massa tubuh ya. Kalau untuk kenaikan bukan ibu hamil ada namanya istilahnya itu normal, underweight, overweight sama obes ya. Tapi kalau untuk normal itu kalau di bawah 18,5 itu artinya kurang. Tapi kalau untuk normal itu 18,5 sampai 22,9. Nah, begitu juga untuk yang
over kelebihan itu 23 sampai 25. Tapi kalau untuk yang obes tentu di atas 25 sampai 30. Baik, tentunya 11,5 sampai 16 kilo Ya, ya Bun. khusus untuk ibu Harus di hamil. dalam jangka berat Selama badan. kehamilan. Baik. Ya. Nah, tentunya untuk ibu hamil ada juga vaksin yang disarankan untuk diambil oleh ibu hamil nih Bun. Untuk vaksin yang disarankan memang pada kehamilan itu apa aja Bunda? Untuk vaksin ibu hamil itu banyak ya. Yang terbaru salah satunya COVID ya. COVID itu pertama-tama dulu belum boleh. Nah, tapi setelah beberapa bulan proses pemberian vaksin oleh IDI, Persatuan Dokter Indonesia sama WHO sama Kemenkes mengeluarkan edaran bahwa ibu hamil boleh diberikan vaksin, tapi pada pemberian di trimester kedua sama ketiga. Artinya tidak boleh diberikan pada trimester pertama. Dan indikasinya juga jelas pemberian vaksin COVID itu ibaratnya ibu hamil yang sehat, tidak dengan gangguan atau penyulit. Untuk vaksin lain yang diberikan kepada ibu hamil ada juga DT sama TT, tetanus toxoid. Nah, kalau untuk vaksin imunisasi TT ini diberikan sebenarnya begini, seorang perempuan itu dikatakan udah mendapatkan T5, artinya dia mendapatkan kekebalan 25 tahun dari T5 yang terakhir. Jadi kalau dia suntik T5-nya di kehamilan, usia kehamilan misalnya 7 bulan di anak pertama, artinya kalau dia dapat T5, 25 tahun ke depan dia udah kebal, artinya tidak perlu lagi gitu kan. Nah, ini juga wajib didapatkan oleh ibu hamil untuk tetanus, karena begini, tidak semua ibu hamil itu melahirkan di Paskes. Idealnya kita berharap sebuah ibu hamil itu melahirkan di Paskes ya. Tapi di pedesaan kayak yang fasilitas kesehatannya belum lengkap, tentu masih ada yang melahirkan sama dukun. Nah, begitu. Jadi antisipasi wajib diberikan vaksin TT, tetanus toxoid. Nah, begitu juga ada juga yang pemberian vaksin influenza. Influenza boleh diberikan untuk ibu hamil, tapi tetap diberikan pada trimester ketiga sama kayak DT. Tapi kalau untuk TT tadi boleh trimester kedua atau ketiga. Nah, kalau untuk jenis vaksin kayak MMR atau untuk varicella itu tidak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ada juga yang belum boleh untuk ibu hamil tuh kayak HPV ya, human papillomavirus itu belum boleh untuk saat ini, belum ada edaran yang mengatakan boleh diberikan gitu. Baik, untuk ibu hamil berarti ada beberapa vaksin yang harus diambil ya Bun, seperti COVID, DT ataupun TT, difteri dan juga tetanus serta vaksin influenza. Tentunya manfaatnya bukan hanya untuk ibu hamil, tapi nanti untuk janinan juga ya Bun, terkait dengan resiko-resiko kehamilan yang akan didapatkan. Nah, tadi terkait dengan vaksin HPV ini tidak boleh ya Bun diambil pada saat kehamilan. Nah, sebenarnya vaksin HPV ini kan lagi hype banget di Bun, sekarang dibicarakan di dunia, bahkan di internasional ya Bun. Nah, kapan sebenarnya vaksin HPV ini sebaiknya dilakukan oleh wanita? Kalau untuk vaksin HPV ini tentu kalau yang belum menikah 13 tahun boleh ya untuk remaja. Tapi kalau untuk yang pasangan usia subur yang udah melakukan hubungan seksual, tentu dia harus melalui pemeriksaan dulu, tidak boleh asal diberikan gitu kan. Begitu juga tidak boleh kalau untuk saat ini untuk ibu hamil belum boleh kalau untuk HPV, tapi boleh diberikan bila sudah masa nifas atau menyusui. Karena kalau untuk hamil belum boleh, artinya diberikan sebelum hamil atau sesudah melahirkan, menyusui sama nifas atau menyusui boleh diberikan. Tapi kalau untuk yang tadi yang belum menikah boleh, atau pasangan usia subur yang udah menikah juga boleh tentu, tapi harus melalui pemeriksaan dulu begitu kan, karena tidak asal diberikan. Iya, harus pemeriksaan dan juga dengan pengawasan yang profesional ya Bun tentunya. Nah, kita beralih dulu kepada Dokter Elsa nih Dok. Tadi terkait dengan yang dikatakan oleh Bunda mengenai banyaknya orang-orang yang ke dukun nih, belum semuanya ke fasilitas kesehatan. Nah, gimana sih Dok untuk mengetahui bahwa bayi itu sehat jika memang fasilitas kesehatannya itu aksesnya itu jauh sekali Dok? Seperti di desa-desa itu masih banyak yang belum ada puskesmas. Itu gimana mengetahui bahwa bayi itu sehat jika memang tidak dilakukan screening, salah satunya dengan USG? Iya, jadi sebenarnya tidak
mungkin karena kita negara Indonesia ya, masih ada kekurangan sana sini, terutama di pedesaan atau kota terpencil, masalah tentang ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil ini. Hanya saja memang sangat disayangkan kalau memang ibu hamil itu tidak melakukan pemeriksaan di Vaskes Kesehatan, karena kalau untuk dari secara luarnya saja, secara fisiologis melihat keadaan ibunya saja, itu juga tidak bisa menjamin kondisi janin yang ada di dalam kandungan ibunya itu tadi. Hanya saja kita bisa memberikan edukasi, atau nanti kalau ada tenaga kesehatan terpencil, kita edukasi lah bagaimana memang perubahan yang fisiologis yang sudah disebutkan Bunda, dan terutama trimester 1, 2, 3 itu perubahan janin yang bisa dirasakan ya, yang bisa dirasakan oleh ibunya itu apa saja. Mungkin yang paling signifikan yang bisa dirasakan adalah gerakan janin. Nah, gerakan janin itu bisa dirasakan pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Nah, itu harus dirasakan, maksudnya frekuensinya akan lebih sering semakin besarnya usia kehamilan. Akan tetapi kalau memang gerakan janinnya berkurang atau malah tidak ada gerakan janin, itu sudah termasuk tumbuh kembang si janin yang di dalam kandungan ibunya mengalami permasalahan. Nah, itu akan tetapi memang ibu hamil tidak bisa hanya dilihat secara luarnya saja, memang harus dilakukan pemeriksaan dalam, melihat pemeriksaan kondisi janinnya. Karena untuk trimester 1 kita harus tahu dulu, trimester 1 usia 6-8 minggu kita sudah bisa mendengar denyut jantung janin melalui USG ya, melalui ESG seperti itu. Itu trimester pertama, karena trimester pertama adalah waktu yang krusial untuk janin untuk pematangan organ-organ vitalnya. Dan untuk trimester kedua di usia lebih dari 12 minggu, mungkin yang paling signifikan akan dirasakan gerakan janinnya. Baru trimester ketiga itu hanya untuk pematangan organ-organnya saja, seperti itu. Memang itu menjadi PR kita juga sebagai tenaga kesehatan, bagaimana kita bisa menjangkau ibu-ibu hamil di daerah terpencil seperti itu. Tapi memang pemerintah sudah berusaha ya, dibuatlah puskesmas setiap kecamatan, dibuatkan puskesmas pembantu ya agar lebih dekat. Mungkin untuk kekurangan sana sini mungkin akan bisa menjadi PR untuk selanjutnya seperti itu. Tentunya terdapat risiko jika memang tidak memeriksakan ataupun screening secara rutin terhadap ibu hamil. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Dalam hidup akan ada banyak hal yang menentang. Yang tak sejalan hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, raih potensi terbaikmu. Zira senang kan? Ayah, mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo.
Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, tentunya sebagai ibu hamil adanya perhatian yang harus diberikan lebih terhadap keluhan-keluhan yang dirasakan. Langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Elsa terlebih dahulu, hal apa aja sih dok yang menjadi perhatian ibu hamil pada saat kehamilan yang memang harus diperhatikan untuk perkembangan janinnya? Ya, yang pertama tentunya intake yang pola makannya, pola hidup sehat ya pada ibu hamil. Karena pola makan ibu hamil ini ada tambahan. Dia selain 4 sehat 5 sempurna, dan ibu hamil ini dianjurkan untuk menambah 1 porsi makan dibandingkan makanan sebelum hamil ya. Karena dia bukan 1 lagi nih yang diberi makan, tapi udah 2 ya janin yang ada di dalam perutnya. Terus yang kedua, kelola stresnya ya, seperti yang udah dibahas Bunda Jumita, bahwa ibu hamil ini hormonnya yang memang ada perubahan-perubahan dari hormon HCG-nya itu tadi bisa mengakibatkan perubahan moodnya. Jadi kelola stres pada ibu hamil ini selain dari dirinya sendiri juga sangat diperlukan support dari keluarganya, support dari suami terutama. Terus ibu hamil walaupun kondisinya mungkin ada keluhan-keluhan yang lain, tapi tetap dianjurkan untuk aktivitas fisik ya. Tentunya aktivitas fisik yang aman untuk dirinya dan juga janinnya. Terus ada memerlukan suplemen tambahan, terutama tablet tambah darah ya, terus asam folat, kalsium, ini memang sangat dibutuhkan karena 3 suplemen ini yang akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam kandungan seperti itu. Dan yang harus diperhatikan juga kalau ada temuan-temuan keluhan yang tidak fisiologis tadi, yang tidak normal, itu harus segera dikonsultasikan ke vaskes terdekat ya. Dan juga antenatal care. Antenatal care ini adalah kunjungan pemeriksaan. Ini memang sangat ditekankan kepada ibu hamil karena anjuran dari WHO itu 6-8 kali ya, trimester 1 kali, trimester 2 kali, trimester 3 malahan dianjurkan setiap 2 minggu dilakukan pemeriksaan. Nah ini benar betul-betul ini sudah menjadi konsen saat ini kalau antenatal care sangat dibutuhkan pada ibu hamil. Baik, berarti suplemen ini sangat menunjang ya dok untuk pertumbuhan dan juga perkembangan janin. Nah kalau di puskesmas sendiri biasanya ibu hamil ini yang sering mengeluhkan apa aja dok biasanya keluhannya? Ya kalau keluhan pada ibu hamil seperti yang biasa ya, pada umumnya yang paling banyak itu ya mual dan muntah, terus ada perubahan, kadang ada yang merasa di trimester pertama sudah mengalami buang air kecil yang sering ya, terus keluhan-keluhan lain misalnya kenapa ada kebiasaan pola makan yang berubah, misalnya dia merasa lapar terus seperti itu ya, keluhan-keluhan, tapi itu tidak membahayakan ya, tidak perlu diwaspadai, itu adalah keluhan-keluhan biasa. Namun juga ada sebagian yang keluhannya seperti demam, ya biasa seperti pasien pada umumnya seperti itu. Mungkin yang lebih konsen adalah mual muntahnya atau penyakit penyulit pada kehamilan yang lainnya, atau ada penyakit penyerta lainnya seperti itu. Baik, tentunya nggak usah khawatir kalau misalnya terus rutin pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan ya dokter. Nah terkait dengan yang nggak fisiologis, salah satunya infeksi saluran kemih ya dok. Nah sebenarnya infeksi pada saluran kemih ini bahaya nggak sih dok pada ibu hamil? Yang kita ketahui bahwa infeksi saluran kemih ini bisa menjalar ya dok ke vertikal. Jadi sebenarnya bahaya nggak untuk janin dan juga terhadap ibunya? Iya, jadi itu tadi karena perubahan fisiologis yang menyebabkan tadi penekanan pada vesika urinaria sehingga menyebabkan frekuensi buang air kecil yang sering bisa menyebabkan ISK. Jadi ISK ini kita harus tahu juga etiologinya, penyebabnya adalah bakteri E. coli. Nah, penyebab kuman inilah yang mengakibatkan infeksi. Nah, infeksi ini memang bisa infeksi vertikal, jadi infeksi asenden yang menyebabkan ke janinnya. Yang dikhawatirkan apa? Dengan kondisi seperti itu, infeksi pada ibunya dan diperparah dengan infeksi asenden tentu akan mengganggu ya pertumbuhan dan perkembangan janin. Karena bayi itu, janin yang itu pasti sangat sensitif terhadap kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Seperti itu, memang harus diwaspadai. Jadi makanya
sekali lagi pada ibu hamil harus dijaga higienitas dan juga imunitas tubuhnya seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya udah terjadi nih dok, untuk infeksi saluran kemih pada ibu hamil, cara mengobatinya gimana dok? Kan ada beberapa obat-obatan yang memang nggak boleh nih di-intake oleh ibu hamil. Jadi gimana nih untuk cara menjaga higienitasnya dan juga intake obat-obatan tadi dokter? Kalau untuk tata laksana pada ISK, kalau memang sudah kita ketahui adalah penyebabnya adalah bakteri, tentu kita harus memberikan antibiotik ya, sesuai dengan etiologinya. Tapi sekali lagi memang ditekankan ibu hamil ini pemberian obat atau pengkonsumsian obatnya spesial, tidak seperti orang yang tidak hamil ya, tidak seperti dewasa yang hamil, karena kategori, jadi obat kita itu, konsumsi obat kita itu ada kategorinya, ada kategori A, B, C, D, X. Nah, kategori yang boleh pada ibu hamil ini adalah kategori A dan B. Nah, sedangkan C, D, dan X itu tidak boleh, kecuali yang C, D memang harus ada memang lebih banyak manfaatnya terhadap ibu hamil kalau ada kasus tertentu, dan itu hanya diberikan oleh dokter spesialis ya, atau dokter umum juga bisa, memang sesuai dengan indikasi. Tapi kalau di luar indikasi sangat tidak boleh, karena ada sangat dibatasi konsumsi obat pada ibu hamil itu. Jadi kalau memang sudah ada gejala demam, nyeri saat buang air kecil, nyeri perut bagian bawah, terus disertai dengan keputihan misalnya ya, gatal pada kemaluan, itu segera ke puskesmas terdekat boleh, atau layanan vaskes terdekat di rumah. Baik, berarti ibu hamil harus bersifat proaktif juga ya dok, untuk pengetahuan yang diketahui terhadap kehamilannya. Ya, nah, kita beralih dulu kepada ibu Bunda Jumita nih Bun, terkait dengan screening. Tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya Bun, terkait dengan screening. Nah, sebenarnya screening apa yang perlu dilakukan, dan pemfis apa aja, pemeriksaan fisik apa aja yang dilakukan oleh ibu hamil? Oke. Kalau untuk screening pemeriksaan ibu hamil, kunjungan ibu hamil ini ada istilah K1 dan K4 ya. Nah, jadi screening ini dilakukan, kalau K1 itu kunjungan pertama kali ibu hamil ke kontak kesehatan tanpa memandang usia kehamilan. Dalam arti kunjungan kontak pertama. Nah, biasanya pelayanan dasar yang untuk screening ini di puskesmas. Jadi screening pemeriksaannya itu salah satunya ada pemeriksaan DDR untuk malaria, terus ada pemeriksaan screening HIV, pemeriksaan sifilis, pemeriksaan juga golongan darah untuk nanti apabila pasien ibu hamilnya butuh transfusi kan. Terus ada juga pemeriksaan protein urin sama glukosa urin. Nah, kalau screening pemeriksaan laboratorium ini ada juga yang terbaru SHK, screening hipotiroid, tapi kalau untuk kota kayaknya belum, tapi kalau kabupaten dan yang lain sudah. Nah, kalau untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil tuh dilakukan pemeriksaan fisik tuh dari head to toe ya, istilahnya dari kepala sampai ujung kaki. Kalau pemeriksaan fisik ibu hamil tuh dari kepala, kita mau melihat misalnya di kepalanya ada tidak benjolan, tumor atau massa gitu ya. Terus yang ke bawahnya misalnya pemeriksaan di muka ada klosma atau tidak, di mata perlu dilakukan pemeriksaan tidak hanya untuk mengetahui anemia atau tidak di skleranya, dilakukan pemeriksaan juga di daerah palpebra, istilahnya kan untuk tahu bengkaknya itu kalau ada udim istilahnya untuk itu patologis atau tidak, gitu kan. Di samping itu pemeriksaan hidung juga melihat apakah ada polip atau tidak. Terus di mulut dilakukan pemeriksaan melihat misalnya karies, atau di ibu hamil tuh mengalami kayak permasalahan di mukosa vagina gitu kan. Terus untuk di pemeriksaan leher ada 3 pemeriksaan, yaitu untuk mengetahui kelenjar tiroid, limpa sama vena jugularis ya. Baik, mungkin bisa ditahan dulu ya Bun, kita jeda pariwara berikut ini. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak? Kalau sudah dari prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram? Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia
Setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Bengkulu. Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai pemeriksaan fisik pada ibu hamil kepada Bunda nih. Mungkin bisa langsung dilanjutkan Ibu. Iya, tadi sampai di pemeriksaan pada leher ya. Juga ada di pemeriksaan pada payudara, pada abdomen. Nah, pada abdomen ini rata-rata bidan kan belum punya OSG. Jadi bidan melakukan pemeriksaan palpasi melalui Leopold, artinya periksa raba. Di situ kegunaannya pemeriksaan fisik Leopold ini untuk mengetahui usia kehamilan, bagaimana posisi janin, detak jantung janin gitu kan. Terus apa yang menjadi bagian terendah di pada janin. Nah, di samping pemeriksaan Leopold itu kita juga mendengar istilahnya DJJ tadi ya. Begitu juga pemeriksaan auskultasi, periksa dengar, dan pemeriksaan perkusi. Perkusi itu pemeriksaan ketok untuk mengetahui apakah ada gangguan saraf atau tidak gitu kan. Di samping pemeriksaan fisik palpasi, auskultasi sama perkusi, pemeriksaan ibu hamil juga kita melihat udem di kaki atau di tangan untuk melihat apakah udemnya itu normal atau tidak. Tapi kita tidak bisa mengatakan udemnya itu gejala preeklamsi kecuali ada diagnosa lain, misalnya ditambah pemeriksaan protein urin. Misalnya kalau pemeriksaan protein urinnya positif, bisa jadi udem di kaki sama udem di tungkai atau palpebranya itu bisa jadi salah satu gejala dari preeklamsi pada ibu hamil. Baik Ibu, untuk intake nih Bun, TTD tadi sudah sedikit dibahas mengenai tablet tambah darah ya Bun pada anak remaja. Sebenarnya untuk intake TTD ini sebaiknya bagaimana Bun dikonsumsi oleh anak remaja? Kalau tablet tambah darah remaja putri ini merupakan program Dirjen Kemenkes RI ya tahun 2016 yang mana semua remaja putri umur 12 sampai 18 tahun wajib mendapatkan tablet tambah darah. Artinya karena sasarannya di sekolah, artinya kita bekerja sama Diknas ya, pihak sekolah. Jadi wajib remaja putri itu mendapatkan satu tablet satu minggu. Nah, itu satu tablet satu tablet satu minggu untuk remaja putri. Artinya remaja putranya enggak ya. Iya. Jadi baik, tentunya untuk remaja putri satu tablet satu minggu itu wajib ya Bun untuk tablet tambah darah. Baik, mungkin kita akan langsung udah di penghujung acara nih, kita langsung aja untuk tips and trick dari Dr. Elsa kepada masyarakat di rumah terkait dengan kehamilan sehat. Ya, jadi untuk sebenarnya bukan tips and trick ya, lebih ke pesan untuk calon-calon ibu khususnya di Kota Bengkulu untuk lebih awarenya harus lebih proaktif untuk mendapatkan informasi tentang kehamilan dan juga proaktif untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan, terutama pemeriksaan kesehatan kehamilan. Karena fasilitas kesehatan Kota Bengkulu saya rasa sudah bisa memfasilitasi baik dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, bahkan beberapa puskesmas sudah ada pemeriksaan WSG-nya. Jadi untuk para calon ibu, terutama ibu hamil, segera mendapatkan informasi tentang kehamilan, segera mendapatkan pemeriksaannya dan juga tata laksananya. Baik, tentunya seorang ibu hamil harus bersifat proaktif dan juga rutin memeriksakan kehamilannya. Baiklah pemirsa, usai sudah diskusi kita pada sore hari ini, saya Syafida Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah yang lalu tak sempurna.